Bagaimana teman-teman kabarnya? Pasti baik-baik kan? Oh ya teman-teman, saya ada berita gembira. Kita akan mengadakan KKR anak. Teman-teman, acara itu akan diadakan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 jam 9.30. Teman-teman datang ya, pasti acaranya seru sekali. Jangan lupa, saya tunggu teman-teman untuk datang hadir di KKR anak. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, shalom. Masih ada semangat gak hari ini? Pastinya masih ada dong. Masih semangat, karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Jadi hari ini kita akan mulai ibadah Smiling Kids online pada hari ini. Nah, sebelum itu kita akan berdoa adik-adik. Mari tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau masih memberi kami kesempatan untuk ibadah, sekalipun kami ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kami doakan untuk ibadah kami hari ini, berkati dari awal ini sampai pertengahan sampai akhir. Kau berkati kakak-kakak yang melayani, Kau berkati juga kakak-kakak yang melayani di luar lah, berkati kakak-kakak yang melayani di belakang layar Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua adik-adik yang mendengarkan dimanapun mereka berada, juga Kau berkati biar kami dapat mengerti, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami memiliki sukacita yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berdiri adik-adik, Laskar Kristus siap, yes. Sekali lagi kita ulangi, Laskar Kristus siap, yes. Nah, kita akan angkat pujian sama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Dari
baik. Nah, sudah muji dan memuliakan Tuhan. Masih ada semangat adik-adik? Masih dong, jangan capek. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk memujinya. Jadi kita angkat satu pujian sekali lagi. Masih semangat ya? Masih. Karena apa? Karena Tuhan begitu baik. Kita harus memuji dan memuliakan namanya. Mari kita puji dia sekali lagi adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu.
Nah, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya adik-adik duduk kembali di tempat di mana adik-adik berada. Silakan duduk adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Dipersiapkan hatinya, dipersiapkan pikirannya, dipersiapkan matanya, fokus supaya kita tetap fokus mendengarkan firman Tuhan, tidak sibuk sana sini, tidak mengurus sana sini, tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan. Biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan, pengetahuan dari Engkau, agar kakak yang menyampaikan firman Tuhan bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, sehingga adik-adikmu bisa mengerti dan adik-adikmu bisa melakukan dalam kehidupannya, karena Roh Kudus yang memimpin mereka masing-masing, membimbing mereka masing-masing, dan memampukan mereka sehingga mereka mampu melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, salia, amin. Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabar hari ini? Kakak Selfie percaya bahwa hari ini semua pada semangat untuk mendengarkan sambungan cerita tokoh Alkitab. Nah, hari ini yang bawakan firman adalah Kak Selfie. Kita akan belajar bersama-sama tentang firman hari ini. Kita buka di kitab Kejadian 22 dari ayat 1 sampai 19. Tapi yang kita baca cuma satu ayat karena ini terlalu panjang. Firman-Nya, ambillah anakku yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Itu firman Tuhan kepada Abraham, bahwa Abraham harus menjadikan Ishak sebagai korban bakaran. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang Abraham dan Ishak. Jadi pagi-pagi benar Abraham sudah menyiapkan keledai dan kayu bakar serta pisau untuk pergi seperti yang Tuhan perintahkan. Dua bujangnya pun sudah menunggu si Abraham. Kemudian dipanggillah si Ishak dan diajaklah Ishak untuk ikut dengan Abraham. Kata Abraham, ayo Ishak, ikut papa. Nah, Ishak tidak tahu apa-apa, dia pun mengikuti ayahnya. Pada waktu mereka pergi menuju ke tanah yang Tuhan maksud, di dalam perjalanan itu, saya percaya bahwa Abraham sedih. Kenapa? Karena Ishak adalah anak perjanjian Allah yang didapatkan pada usia Abraham sudah tua. Dia menunggu Ishak lahir selama 25 tahun. Kemudian Tuhan berfirman sebelumnya bahwa ia harus menyerahkan Ishak sebagai korban bakaran adik-adik. Nah, aku percaya orang tua kalian pun pasti akan sangat menyayangi anak-anaknya gitu. Demikian juga Abraham. Abraham juga sangat mengasihi Ishak, makanya hati dia pasti sedih. Tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu selama 3 hari perjalanan, sampailah Abraham di depan sebuah gunung yang bernama Moria. Abraham tahu bahwa gunung itu adalah yang dimaksud oleh Allah. Kemudian dia berkata kepada dua bujangnya, tinggallah kamu di sini, saya akan naik dengan Ishak dan kami akan sembahyang dan kami akan kembali. Jadi Abraham berkata ia akan kembali dengan Ishak. Kemudian mendakilah Abraham dan Ishak, saudara. Ya adik-adik, saya percaya bahwa mendaki itu tidak dalam waktu singkat, tapi memerlukan waktu. Di dalam perjalanan menuju puncaknya, Ishak ini bertanya kepada papanya, kemana korban domba yang akan dikorbankan kepada Allah? Saya tidak melihatnya. Kata si papanya, si Abraham berkata, Allah sudah menyediakan domba untuk korban persembahan. Kemudian Ishak pun akhirnya diam. Dan sesampailah mereka di puncak, di atas, kemudian Bapak Abraham menata meja, kemudian menaruh kayu di atas mezbah itu, kemudian dia mengikat Ishak. Kemudian dia meletakkan Ishak di atas kayu bakar, dia mulai mengambil pisau. Kemudian Tuhan berfirman kepada
Abraham, "Jangan kau apa-apakan anak itu, karena sudah kutahu bahwa engkau lebih takut kepadaku daripada, lebih mengasihi Tuhan, lebih takut kepada Tuhan dan lebih taat kepada Tuhan daripada engkau mengasihi anakmu." Di sana pada waktu itu Abraham kemudian melihat sekelilingnya dan melihat ada seekor domba yang telah disediakan oleh Tuhan. Akhirnya Ishak pun diturunkan oleh si Abraham, digantikan dengan seekor domba yang sudah disediakan Tuhan untuk korban bakaran. Kemudian domba itu kemudian dipersembahkan Tuhan sebagai korban persembahan oleh Abraham. So, adik-adik, setelah selesai itu, setelah mereka sembahyang dan setelah memberikan korban persembahan, Abraham dan Ishak kemudian turun menemui kedua hambanya dan mereka pulang bersama-sama. Dan pada waktu itu Tuhan bersumpah kepada Abraham bahwa ia akan memberkati Abraham berlimpah-limpah dan memberikan keturunan seperti bintang di langit dan banyaknya pasir di laut. Kita nggak bisa ya menghitung bintang dan pasir di laut, saking banyaknya, adik-adik. Begitulah janji Tuhan. Nah, demikian cerita Alkitab hari ini, tapi kita belajar banyak hal dari cerita ini ya adik-adik. Apa saja yang kita pelajari dan yang harus kita teladani dari Abraham? Kita belajar yang pertama adalah kita percaya kepada Tuhan. Jadi yang pertama kita pelajari adalah kita percaya. Kita lihat di ayat yang ke-5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, kemudian itu kami kembali kepadamu." Adik-adik, di sini Abraham ngomong kepada kedua hambanya bahwa kami akan naik sembahyang, kemudian kami akan turun kembali. Kami, kata kami berarti Abraham dan Ishak. Padahal adik-adik, Abraham tahu bahwa Ishak akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Artinya dia akan mati, tidak akan kembali lagi. Tetapi Abraham percaya bahwa kami akan kembali, yaitu Abraham dan Ishak. Itu artinya bahwa dia sangat percaya sama Tuhan kalau Tuhan akan menyelamatkan mereka. Yang kedua yang kita akan belajar adik-adik, kita belajar tentang ketaatan. Kita lihat di ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Adik-adik, di sini Tuhan mengetahui bahwa Abraham itu takut kepada Allah. Bahkan anak Ishak yang dia tunggu-tunggu, yang dia menanti selama 25 tahun pun akan dia serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan memerintahkan Abraham untuk menjadikan Ishak korban bakaran. Itu artinya pada saat dia menyerahkan Ishak sebagai korban bakaran, dia sudah mentaati perintah Tuhan. Jadi yang kita belajar yang kedua adalah tentang ketaatan. Yang ketiga kita belajar tentang iman. Ingat adik-adik bahwa julukan Bapak Abraham adalah Bapak orang beriman. Berarti kita harus benar-benar belajar tentang iman dari Bapak Abraham. Kita dilihat di Ibrani 11 ayat ke-17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Adik-adik, yang ketiga yang kita belajar adalah iman. Iman itu lebih tinggi daripada percaya. Pada saat engkau sudah percaya kepada Tuhan, engkau taat kepada Tuhan, maka yang akan timbul adalah iman. Pada waktu Abraham menyerahkan Ishak sebagai korban, dia pun pasti berpikir, di Ibrani dikatakan bahwa Tuhan itu bisa membangkitkan orang-orang mati. Artinya bahwa dia percaya kalau Ishak dia serahkan dan mati, Tuhan pun sanggup menghidupkan Ishak kembali. Itu adalah iman. Kita percaya saat kita tidak melihat. Jadi adik-adik, Kak Selvi percaya bahwa setiap kita mempunyai masalah. Entah itu masalah dengan
adik kita, kakak kita, dengan orang tua kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu bersertamu. Apapun yang engkau hadapi, percaya, taat, beriman kepada Tuhan bahwa engkau akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik saat engkau mengasihi Allah daripada yang lain. Demikian firman hari ini adik-adik. Kakak percaya bahwa firman ini bukan hanya sekedar firman, tapi menjadi pelajaran buat kita semua, belajar dari iman Bapak Abraham dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jangan lupa adik-adik, setiap minggu kita memiliki ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini ada di Kejadian 22 ayat yang ke-18. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, adik-adik, ayat hafalannya semoga dihafalin ya, biar kita juga bisa belajar lebih banyak lagi tentang firman Tuhan. Kita tutup firman hari ini dengan kita berdoa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah itu menjadi berkat buat kami, itu bisa menjadi pelajaran buat kami untuk kami menjadi lebih baik ke depannya. Hari ini Tuhan, kami mau Engkau memberkati setiap keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, dan apapun yang mereka lakukan, Kau buat itu berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Been a long time without you. Been a long time without love. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pastinya diberkati toh adik-adik. Di sini kakak-kakak juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan dan dikirim ke grup masing-masing. Bukan hanya dihafal ya adik-adik, tetapi diingat di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam hati dan pikiran, terus kemudian dilakukan dalam setiap kehidupan kita pastinya adik-adik. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Ada amin? Amin dong pastinya. Nah, untuk persembahan bisa transfer rekening di bawah nomor ini. Jadi ini adalah nomor rekening untuk kalian memberi persembahan. Ini adalah nomor rekening gereja GBI Sentro. Ayo adik-adik, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita sama-sama berdoa. Kayak mengucap syukur Bapak buat hari ini. Kalau kami bisa mengikuti ibadah online, kami percaya Tuhan itu karena rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kayak mengucap syukur buat segala penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Seminggu ke depan Tuhan, kami percaya juga bahwa Engkau akan melindungi kami Tuhan, sehingga kami bisa kembali untuk mendengarkan firman-Mu untuk minggu depan Tuhan. Kami percayakan Tuhan hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai setiap sekolah kami Tuhan. Engkau memberkati setiap apa yang kami lakukan. Engkau yang menyertai setiap orang tua dan keluarga kami Tuhan. Kami percaya Bapa, perlindungan Roh Kudus itu selalu ada di dekat kami Tuhan. Engkau yang menyertai kami biar kami bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk beribadah online minggu depan. Terima kasih Tuhan, hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini adik-adik. Terima kasih adik-adik. Tuhan berkati. Tetap semangat terus melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dadah.